Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Halo anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita kembali melanjutkan pelajaran Al-Islam. Kali ini kita akan belajar tentang munafik sebagai perusak keimanan. Di antaranya kita akan membahas, yaitu pembahasan yang pertama tentang pengertian munafik, kemudian yang kedua ciri-ciri perbuatan munafik, yang ketiga sifat-sifat munafik yang harus ditinggalkan, kemudian yang keempat perbuatan munafik dapat merusak keimanan. Mohon maaf itu belum dirubah. Baik, langsung saja kita mulai dengan pembukaan. Anak-anak sekalian, Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nisa surat yang keempat ayat 48, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Yang artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Di dalam ayat ini sangat jelas artinya bahwasanya orang munafik itu nantinya akan ditempatkan di tingkatan yang paling bawah dari neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, anak-anak sekalian, kita mulai dari pembahasan yang pertama, perbuatan munafik. Pengertian munafik. Ada dua pengertian yang kita akan bahas di sini, yaitu pengertian secara bahasa dan secara istilah. Yang pertama, secara bahasa, munafik berasal dari kata nafaqo yang artinya berpura-pura. Kemudian secara istilah ialah menyembunyikan kejelekan dan menampakkan kebaikan. Anak-anak bisa perhatikan di kata-kata yang berwarna, ya, karena ilmu warnai di situ cukup penting. Ya, secara bahasa ia berasal dari kata nafako yang artinya berpura-pura. Secara istilah ialah menyembunyikan kejelekan dan menampakkan kebaikan. Baik, ada istilah penting yang perlu anak-anak ketahui, yaitu munafik itu artinya orang yang berbuat nifak atau kemunafikan, ya. Satu orang saja munafik. Jika orangnya banyak, maka disebut munafikun, yaitu orang-orang atau kaum yang berbuat nifak atau kemunafikan. Jadi, insya Allah mudah untuk dipahami. Baik, berikutnya kita akan bahas contoh dari perbuatan munafik. Dahulu di zaman Nabi SAW ada seorang yang bernama Abdullah bin Ubay, membujuk untuk memprovokasi sebagian sahabat yang telah berangkat pergi perang membela Islam, ya, bersama Nabi pada perang Uhud, sehingga 300 pasukan kuda dari 1000 pasukan Islam membelot atau kembali pulang, tidak ikut perang. Jadi Abdullah bin Ubay ini, ya, memprovokasi sebagian para sahabat agar tidak atau agar kembali tidak ikut untuk berperang. Dahulu padahal mereka sudah berangkat siap berperang bersama Nabi SAW. Ya, jadi pasukan Islam tentunya berkurang kekuatannya sebab atau ulah dari Abdullah bin Ubay ini. Anak-anakku sekalian, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tersebut ialah seseorang yang membujuk orang lain untuk tidak mengikuti kebaikan, maka dia termasuk orang munafik. Ya, orang munafik itu diibaratkan seperti orang yang bermuka dua. Orang munafik kadang baik sikapnya dan kadang jelek sikapnya. Ancaman bagi orang munafik
ya, diancam ditempatkan di neraka yang paling bawah sebagaimana yang telah disampaikan di awal pembukaan tadi. Sebagai pelajar muslim, maka hendaknya kita tinggalkan sikap munafik itu, karena sikap munafik merugikan diri sendiri dan orang lain. Jika teman kita memiliki sifat tersebut, maka hendaklah kita menasehatinya, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela. Anak-anakku sekalian, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang ciri-ciri perbuatan munafik atau ciri-ciri orang munafik. Sangat jelas sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, jika berbicara dia dusta, jika berjanji dia ingkar, jika dipercaya dia khianat. Nah, sekali lagi ini penting untuk dihafal ya, yaitu jika berbicara dia dusta, jika berjanji dia ingkar, jika dipercaya dia khianat. Baik, insya Allah anak-anak gampang untuk menghafalnya dan bisa menghafalnya. Baik anak-anak, baik, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu yang ketiga, pembahasan tentang sifat-sifat munafik yang harus ditinggalkan. Ada 3 yang sifat jelek yang harus kita tinggalkan di sini. Itu yang pertama, takabur. Takabur itu artinya adalah sombong. Ya, sombong itu ialah sikap yang menganggap mudah atau menganggap remeh dalam menghadapi setiap masalah atau persoalan. Ya, penjelasannya, ya, orang yang sombong apabila gagal, mereka mudah kecewa dan putus asa. Itu orang sombong ya. Karena mereka menganggap remeh itu gampang, itu remeh ya. Seperti itu. Kemudian orang sombong cenderung meremehkan orang lain karena menganggap dirinya itu lebih terhormat, lebih pintar, lebih kaya, lebih cantik, lebih tampan, atau lebih-lebih yang lainnya. Itu orang sombong ya, meremehkan orang lain. Kemudian orang sombong ya, atau sifat sombong itu termasuk sifatnya iblis ya, sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-34, yang mana dia enggan sombong untuk sujud kepada Nabi Adam, padahal Allah perintahkan, tapi dia menolak, sombong karena menganggap dirinya lebih mulia dari Nabi Adam. Nah, sifat yang kedua yang harus kita tinggalkan ialah hasad atau dengki ya. Hasad atau dengki ialah sikap yang selalu mengharapkan agar kesenangan orang lain itu bisa lenyap atau hilang. Jadi ketika seseorang memiliki kebahagiaan, mendapatkan kebahagiaan, orang hasad itu atau orang dengki menginginkan agar kebahagiaan itu lenyap atau hilang. Nah, dengki atau hasad ini sama dengan dengki ini sama dengan hasad. Ya, hasad itu adalah sikap yang dapat membakar semua amalan kebaikan yang kita miliki. Berapapun kebaikan yang dimiliki, jika ada penyakit dengki, maka dapat menghapus atau membakar amal kebaikan yang telah dikerjakan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, hati-hatilah kalian dari sifat hasad, karena ia dapat melenyapkan kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Maka sungguh menakutkan sikap atau sifat hasad ini, dengki ini, karena dia bisa menghapuskan kebaikan-kebaikan kita. Semoga kita dijauhkan dari sifat hasad atau dengki ini. Berikutnya, yang ketiga yang harus kita tinggalkan ialah sifat hasad atau kadzib atau bohong atau dusta. Kadzib itu bohong atau dusta ya. Kadzib berasal dari bahasa Arab. Ialah berkata sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, ya, berbohong. Bohong adalah salah satu ciri orang munafik. Bohong dapat merugikan orang lain
Dan orang yang suka berbohong biasanya suka menutupi kebenaran dengan kesalahan atau menipu. Nabi bersabda, jauhilah oleh kalian perbuatan dusta atau bohong itu, karena bohong itu mengantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan itu mengantarkan kepada neraka. Ya, kebohongan itu mengantarkan kepada kejahatan, kejahatan tentunya mengantarkan kepada neraka. Seorang muslim bisa jadi pelit dan penakut, tapi seorang muslim itu tidak dapat menjadi pembohong. Nah, seorang muslim adalah orang yang jujur, orang yang tidak akan berbohong. Itu adalah seorang muslim. Sifat asli seorang muslim harusnya seperti itu. Dia seorang yang jujur, tidak pembohong. Kadzib. Pembahasan berikutnya, pembahasan yang keempat, yaitu perbuatan munafik dapat merusak keimanan. Dalam pembahasan ini kita akan membahas sebuah ayat dari Al-Quran surah At-Taubah, ayat yang ke-67, yang menjelaskan perilaku orang munafik. Nah, di ayat tersebut Allah menjelaskan orang munafik itu memiliki 4 perilaku. Yang pertama, orang munafik itu menyuruh berbuat yang mungkar atau yang salah, yang jelek. Kemudian yang kedua, orang munafik itu suka melarang orang untuk berbuat ma'ruf, berbuat kebaikan, dilarang ya. Yang jelek dia perintahkan, yang baik dia suruh tinggalkan. Ini orang munafik. Kemudian yang ketiga, orang munafik itu selalu kikir dalam hidupnya ya, atau pelit. Dan yang keempat, orang munafik itu lupa kepada Allah. Baik, itu saja anak-anakku. Mohon maaf jika videonya terlalu panjang. Berikutnya tugas untuk kalian ialah menulis kembali di buku tulis Al-Islam sesuai slide di video ini tentang pengertian munafik. Kemudian yang kedua, ciri-ciri perbuatan munafik. Kemudian yang ketiga, sifat-sifat munafik yang harus ditinggalkan, dan pengertiannya saja ya, tanpa penjelasan. Dan yang keempat, perbuatan munafik dapat merusak keimanan. Slide terakhir sebelum slide ini tadi, itu sifat orang munafik berdasarkan surah Taubah. Baik, kita akhiri pembelajaran ini sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka